Acara kita pada hari ini melanjutkan acara pertemuan kita minggu yang lalu. Kita awali dengan pembukaan, kemudian pengantar sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian kita lanjut kepada pengidentifikasian masalah-masalah yang krusial. Nah, yang berikutnya adalah kesimpulan yang diperoleh dari tim kecil untuk pertemuan kita pada hari ini. Baiklah, untuk ini kita awali dengan acara kita yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk mengadakan acara rutin kita, yaitu komunitas belajar Padmakana SMP Negeri 16 Banjarmasin. Bapak Ibu, yang pertama ulun mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa, di mana pertemuan sebelumnya ulun kada umpat, tapi acaranya ulun lihat sangat bagus ya. Mudah-mudahan ini tetap bisa kita jaga sehingga pertemuan berikutnya makin bagus. Selanjutnya pada hari ini Bapak Ibu akan meneruskan kegiatan hari sebelumnya ya, menyampaikan permasalahan, tapi tolong juga mumpung ini masih ada waktu ya, yang kemarin-kemarin masih merasa belum puas, hari ini bisa disampaikan supaya lebih detail. Kemudian intinya adalah menggali permasalahan waktu Bapak Ibu ngajar. Syukur bisa disampaikan temanya atau pokok bahasan apa yang kesulitan itu ya. Kemudian dasar menyampaikan dasar bahwa siswa itu kesulitan atau permasalahan itu apa, mungkin perlu disampaikan seperti itu. Dan nanti kemudian tim kecil silahkan ya, kita beri kewenangan untuk menyusun agendanya, tema-tema apa yang dipilih. Nah, nanti setelah itu kita sepakati bersama, artinya kita lihat susunannya apakah sudah sesuai, usahakan sesuai yang paling urgen ya, semacam itu. Dan juga berdampak lebih banyak, tidak hanya mata pelajaran itu saja, tapi berdampak ke mata pelajaran yang lain. Kita masuk pada acara yang ketiga, yaitu menggali permasalahan. Tapi sebelum kita ke sana, kita menghangatkan suasana dulu dengan mengucapkan yel-yel kita. Silahkan Ibu Najmi untuk memimpin. Komunitas belajar SMP Negeri 16 Banjarmasin tetap semangat, terus belajar, kolaborasi, berbagi, berprestasi untuk anak negeri. SMP Negeri 16 Banjarmasin bisa, bisa, bisa. Kita lanjut pada berikutnya acara inti kita, yaitu kita kembali. Kalau tadi sudah Bapak Ibu Guru sudah beberapa bagian dari mata pelajaran menyampaikan permasalahannya, sekarang kita lanjut untuk kembali menggali permasalahan yang lebih khusus yang secara umum ditemui oleh Bapak Ibu ketika melakukan proses pembelajaran. Nah, tentunya permasalahan-permasalahan ini adalah berbasis dengan data. Jadi ada data yang menggambarkan bahwa proses pembelajaran itu Bapak Ibu anggap masih belum tercapai untuk tujuan pembelajarannya, dikarenakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswa kita ketika Bapak Ibu Guru sedang melakukan proses pembelajaran, baik yang
sudah lewat ataupun nanti untuk yang akan datang. Karena sekian puluh siswa di kelas mungkin hanya ada beberapa orang. Nah kemudian itu yang istilahnya yang langsung ya, yang kita minta tunjukkan langsung di hadapan kita pada saat proses pembelajaran. Pada saat ulangan pun demikian ya. Kadang-kadang di setiap soal itu kan pasti kita ada peta. Nah dilihat dari nomor berapa yang ada petanya, 50% lebih itu salah menjawab. Ya, apakah itu tentang pulau-pulau yang ada di negara kita ataupun yang juga di luar negara kita. Bagaimana sih belajar EPS itu supaya lebih bermakna, supaya lebih bervariasi, supaya lebih disuka siswa, terutama pada pokok bahasa yang ada petanya. Apakah itu pokok bahasan tentang letak geografis Indonesia, apakah itu pada pokok bahasan penjelajahan samudra, ataupun pada pokok bahasan tentang benua ya, di kelas 8 SMP Negeri 16 Banjarmasin. Ulun mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia ini kelas 7, 8, dan 9. Di kelas 7 ya, ini yang diajarkan itu adalah berbagai jenis teks. Ada teks ya, berita, kemudian teks prosedur, teks puisi rakyat, teks ya, buku atau buku fiksi dan non fiksi. Lalu permasalahan yang muncul ya, selama ini yang ulun dapati di kelas 7 itu adalah permasalahannya rendahnya atau kurang memahaminya kemampuan siswa, baik teorinya maupun keterampilan menulisnya tentang materi teks prosedur. Hal itu didapatkan dari data yang kita dapatkan. Ulun bisa menyebutkan itu adalah kesulitan belajar yang ulun hadapi untuk siswa, dikarenakan dari nilai belajar yang sudah kami lakukan dalam hal ini ya, nilai formatif, sumatif dan seterusnya, itu nilai yang diperoleh oleh siswa itu masih rendah. Itu saja permasalahan yang ulun sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu Dewan Guru bisa memberikan solusi bagi ulun selaku pengajar bahasa Indonesia. Semua mata pelajaran pada intinya adalah mendukung literasi dan numerasi. Kalau kami di seni budaya, karena seni budaya saya membawa mata pelajaran seni musik. Kalau dinilai dari segi keterampilan bermain musik, anak-anak senang dan sudah bagus. Tetapi untuk literasi numerasi di mata pelajaran seni musik, untuk membaca notasi angka, ini anak-anak masih kurang bisa membedakan antara ruas birama dan tanda-tanda dinamik. Tetapi kalau mereka disuruh menghafal, kalau saya menirukan memberi contoh, hafal, dia bisa. Misalnya lagu mengeningkan cipta, sol, mi, fa, sol, sol, sampai selesai dia bisa. Tapi kalau saya contohkan di papan tulis menggunakan notasi angka, kemudian
saya menunjuk-nunjuknya, dia tidak tahu ini nada apa, ini membedakan nada mi, sol, si. Nah, notasinya itu dia masih agak kebingungan. Jadi mohon bantuan dari Bapak Ibu semua, seperti apa numerasi dan literasi yang mendekati bagus dan menarik di pelajaran seni musik. Saya kira itu aja dari pelajaran seni musik. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada saat pembelajaran matematika di kelas, berdasarkan hasil nilai yang saya lihat, terutama pada pokok bahasan operasi hitung bilangan bulat, itu hasilnya sangat rendah sekali Bapak Ibu. Banyak siswa kesulitan, apalagi ketika operasi hitung penjumlahan, misalnya contohnya -5 ditambah dengan -7. Nah, tidak sedikit siswa menjawab 2, padahal nilainya -12. Nah, padahal operasi hitung bilangan bulat itu adalah materi yang paling mendasar di dalam matematika. Nah, kalau yang mendasar saja siswa kesulitan, apalagi nanti pada saat materi selanjutnya yang lebih sulit lagi. Nah, pertanyaan ulun di sini, bagaimana cara meningkatkan kemampuan numerasi siswa tersebut? Belum memegang mata pelajaran informatika, di mana pembelajaran informatika ini sesuai dengan sekolah bergerak harusnya lebih cepat digitalisasinya, tapi kebetulan sarana prasarananya belum cukup. Dibahas di bahasan pada pembahasan analisis data ini seharusnya lebih banyak praktek Bapak Ibu, karena dia memakai aplikasi menggunakan Microsoft Excel. Kebetulan di lab komputer itu hanya bisa dipakai sekitar 15 PC. Jadi ulun itu membagi anak-anak menjadi 2 kali masuk 2 gelombang. Permasalahannya adalah yang pertama, nilainya tidak maksimal karena materi yang diberikan tidak sama antara gelombang pertama dengan gelombang kedua. Dan kadang-kadang ada yang di sesi pertama dia terlalu cepat, dan di sesi yang kedua pada kelas yang sama itu jauh tertinggal. Bahkan ulun mengalami ada yang kelas ketika dibagi 2 sesi secara tidak sengaja, salah satu sesinya orangnya, istilahnya kalau misalnya kita tidak bilang enter Kak, dia tidak akan enter teman. Dia tidak akan enter, dia diam saja. Dia akan menunggu setiap instruksi yang diberikan. Padahal diharapkan di mata pelajaran informatika dia mempunyai keterampilan. Jadi selain nilainya tidak maksimal di dalam kelas itu sendiri, materinya tidak berimbang. Nah, ini permasalahan yang ulun hadapi di mata pelajaran informatika. Sementara ulun mengajar di kelas 7 dan di kelas 8 karena berbagi sesi, mata pelajaran ulun hampir tidak pernah tuntas di praktikum. Karena ada satu sesi yang tuntas, ada satu sesinya yang betul-betul tertinggal. Dia tersiap-siap mengikuti. Nah, kira-kira ulun minta pendapat pihak-pihak seberangan kayak apa cara pertama praktikum ini materinya bisa berimbang, kemudian hasilnya bisa maksimal, dan mengurangi ketakutan anak untuk menghadapi komputer. Ini bukan aja, padahal modulnya sudah dikasih, langkah-langkahnya sudah ada. Kalau misalnya kita enter, dia ngajak kecuali lo ada di situ, kita enter, nanti ibu bertanggung jawab kalau keyboardnya rusak. Ngajak kita enter lognya, ya bukan aja Bapak Ibu, bukan aja sampai dulu itu berdiri atau sampai mengajar itu. Ini kami tim kecil ini meminta waktu sebentar untuk berunding, membicarakan secara singkat apa yang harus kita lakukan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya.
tim kecil ini sudah mendiskusikan hasil dari permasalahan-permasalahan yang dikemukakan oleh Bapak Ibu dari masing-masing mata pelajaran. Jadi kita sudah merencanakan untuk 3 bulan kegiatan kita yang akan kita laksanakan ke depan. Nah, tetapi sampai di sini ini hasil yang sudah kami buat. Sekarang hari ini Ulu mau menyampaikan hasil agenda dari tim kecil komunitas belajar SMP Negeri 16, yang mana di sini untuk bulan Mei tentang pembuatan jadwal bersama, dilanjutkan lagi kemudian kompel selanjutnya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 tentang pembuatan jadwal bersama, dan kemudian nanti untuk tanggal 29 kita akan melakukan kompel lagi dengan pembahasan yaitu bagaimana membangun siswa dalam memahami rokok dan narkoba. Itu nanti akan pembicaranya adalah Ibu Rodatus Syifa. Selanjutnya untuk di hari Rabu tanggal 31 itu mata pelajaran matematika, yaitu tentang bagaimana mengatasi hasil belajar operasi hitung bilangan bulat yang masih rendah. Nah, itu nanti di sini kami melakukan agendanya yang akan disampaikan oleh Ibu Fitriawati SPD. Nah, jadi untuk bulan Mei, kemudian selanjutnya di bulan Juni. Nah, di bulan Juni di sini ada juga beberapa uraian kegiatan. Nah, mungkin di sini ada kesalahan penulisan. Kemudian selanjutnya pada tanggal 7 Juni tentang permasalahan di rukun mata pelajaran yang pertama, rukun bahasa, tentang pembelajaran diksi dalam meningkatkan literasi siswa. Kemudian yang kedua, rukun MIPA, yaitu tentang memaknai rumus agar dapat menanamkan karakter. Dan yang ketiga, rukun prakarya dan seni, bagaimana prakarya dan seni budaya mendorong numerasi siswa. Nah, itu disampaikan nanti pembicaranya ada beberapa, ada Ibu Nadila, Ibu Eptiani, Ibu Fitriawati, Ibu Mustika, Bapak Nahdini, dan Ibu Sri Wahyu. Nah, jadi ada beberapa pembicara untuk kegiatan kompel di tanggal 7 Juli 2023. Tanggal 13 Juli tentang bagaimana pemanfaatan perpustakaan digital untuk meningkatkan literasi siswa. Nah, di sana penanggung jawabnya adalah Bapak Haji Ahmad Rudianar MPD. Selagi beberapa agenda yang sudah kami susun oleh tim kecil. Nah, mungkin di sini ada masukan dari kawan-kawan apakah agenda yang kami sudah susun ini mungkin nanti bisa ada perlu penambahan dari kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari agenda kita selama 3 bulan ini, mungkin ada yang ingin saya tanyakan, yaitu dalam 3 bulan ini per bulannya lumayan bagus agendanya, cuman ada satu yang mesti ada, yaitu mungkin pertemuan secara online. Nah, ini semuanya offline. Yang secara online-nya tidak ada dalam 3 bulan ini. Mestinya kita muat di bulan berapa atau dalam 1 bulan itu ada, atau ketiga bulan itu 1 kali untuk online, yaitu dengan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang ulun banggakan dan menghormati, dari sekian permasalahan yang kita dapatkan dalam menggali permasalahan yang kita dapatkan selama proses kita belajar pada bidang studi, nantinya dalam diskusi untuk mencari solusi terbaik, saya pribadi menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian agar menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan saja data-data yang kita dapatkan di
di lingkungan sekolah kita atau lingkungan kelas saudara, tapi juga bisa mencari referensi lain, entah di Google atau buku-buku pembelajaran lainnya, agar solusi tersebut betul tepat, efektif dan bisa kita rasakan. Agenda yang sudah kita susun, nah itu nanti tanggapan dari Bapak Ibu tadi akan kami pertimbangkan dari tim kecil komunitas belajar SMP 16 Banjarmasin. Mengenai mata pelajaran IPS hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 itu penanggung jawabnya Ibu Herni satu orang. Kemudian tadi berarti sama dengan pembicara ya, hanya penanggung jawab. Kalau misalnya kan IPS ini ada dua, Ibu Uis sama Ibu Herni. Bagaimana kalau penanggung jawabnya kedua-duanya? Ada 3. Setuju. Alangkah baiknya semua mata pelajaran penanggung jawabnya guru yang mengajar itu juga. Jadi bukan hanya IPS yang seluruh gurunya jadi penanggung jawab, tapi juga yang lain. Bisa Tanggapan dari Bapak Ibu atas agenda yang sudah disusun. Jadi di sini telah kita sepakati tadi yang pertama ada usulan untuk bahwa kegiatan ini dilaksanakan tidak hanya offline. Kemudian juga untuk penanggung jawab di sini asal agenda yang pertama yaitu cuma diisi oleh satu pembicara saja, tapi nanti atas kesepakatan bersama kita hari ini juga maka penanggung jawabnya diisi oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Jadi nanti kegiatan kita 3 bulan ke depan di komunitas belajar Patmakana SMP Negeri 16 Banjarmasin, insya Allah kita laksanakan sesuai dengan komitmen dan nilai yang sudah kita sepakati bersama pada saat kita membuka Kombel. Semoga kegiatan Kombel 3 bulan ke depan dapat kita ikuti dengan baik, dapat berkolaborasi kita semua, baik sesama mata pelajaran, antar mata pelajaran, antara yang muda dan yang tua, saling guyup, saling memberi masukan, saling menerima pendapat tanpa mengemukakan ego masing-masing, demi untuk keberhasilan siswa-siswa dan siswa kita.